rajin sholat, tapi sholatnya tidak menjaga. Rajin puasa, tapi puasanya tidak menjaga. Rajin baca Quran, tapi baca Qurannya tidak menjaga. Harusnya dipertanyakan, kenapa ritual ibadah saya kok tidak menjaga saya? Jadi sifat anjing yang paling utama itu suka menggonggong yang dia tidak kenal, tapi tidak mau kenal. Itulah sifat kita. Sifat buruk pada diri kita yang paling utama adalah gampang menggonggong ketika ada yang tidak sama dengan kita. Tapi merasa seakan-akan dia sudah seperti menjalani kehidupan orang suci dan terhormat. Padahal kebinatangannya masih ada. Kebajikan tanpa kesadaran hanya kepura-puraan, hanya kemunafikan. Mereka membuat diri palsu. Mereka tidak membebaskan. Mereka sebaliknya, mereka memenjara. Saya pernah menjelaskan syahadat. Kan syahadat itu ketika kita membaca pakai mulut, itu kan namanya bersaksi. Betul? Bersaksi itu pakai mulut. Tapi kalau menyaksikan itu kan pakai mata. Betul? Coba. Sekarang Bapak Ibu bisa menyaksikan saya? Pakai apa? Pakai mata. Nanti sampai di rumah bisa cerita tentang saya. Bisa. Ditanya, tadi itu ya Pak Saiful pakai baju apa? Bisa cerita? Pakai apa? Nah, menyaksikan itu di TKP, di tempat kejadian perkara. Bersaksi bisa di mana aja. Dan yang boleh bercerita dengan mulutnya hanya mereka yang menyaksikan dengan matanya. Itu disebut saksi asli. Yang tidak menyaksikan dengan matanya tidak mungkin bisa menceritakan. Betul? Kita bicara asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Pakai apa? Pakai apa? Pakai mulut. Sudah menyaksikan? Loh. Itu yang disebut dengan laiban walahwan. Heureuy. Gak sungguhan. Sudah gitu sombongnya luar biasa. Ari nyaritakeun batur. Kesalahan batur jika pang bener. Ngerti sekarang? Ngerti? Oke, lanjut. Di Quran surat Al-Ankabut ayat yang ke-64, surat ke-29 diulangi lagi. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Sudah paham tadi? Jadi dunia ini senda gurau dan main-main apabila kita berkarya di dunia ini tidak melibatkan sifat-sifat Allah. Makanya Allah bilang dalam Quran, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Pernah dengar itu? Dan Allah pemilik asmaul husna, fad'uhu biha. Undanglah dia dengan asmaul husna. Fad'u itu undang. Jadi gimana cara mengundang Allah? Undang Allah dengan asmaul husna. Gimana caranya? Bukan dibaca asmaul husna, bukan dipasang di jalan, bukan. Tetapi resapi, itu sifat-sifat Allah. Kita bertindak seperti Allah bertindak. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu yang disebut di dalam cerita para sahabat, Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Betul? Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Makanya beliau itu terkenal memiliki akhlak Allah. Tahaluk bi akhlakillah. Karena akhlaknya Al-Quran. Oke, lanjut dulu. Di Quran surat Muhammad, surat ke-47 ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta-hartamu. Jadi hanya dua. Untuk orang yang beriman dan bertakwa. Awas ya, bukan yang mengaku beriman, tapi untuk yang beriman dan bertakwa. Yuk, selami iman itu apa? Kata Rasulullah, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu pembenaran oleh kolbu. Kapan kolbu bisa membenarkan?
kalau kolbunya sudah bisa melihat, kalau kolbunya sudah bisa mendengar, dan kalau kolbunya sudah bisa memahami. Itu kata Quran. Makanya kita punya kolbu, melihat tidak, mendengar tidak, maka kita tidak akan bisa memahami. Karena pemahaman itu datang dari dua, dari penglihatan dan pendengaran. Dan kita dikasih dua penglihatan dan sekaligus dua pendengaran. Ada penglihatan lahir, ada penglihatan batin. Ada pendengaran lahir, ada pendengaran batin. Para sahabat, aktifkan penglihatan batin, aktifkan pendengaran batin. Kita akan memahami secara batin baru, luar biasa. Di situ kita akan mengalami yang namanya kecerdasan yang melampaui pikiran. Itu yang dialami para nabi, para rasul. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Hoyong gitu. Hoyong. Ya, bagus. Ayah kahayang. Jadi sebetulnya apa sih yang namanya dosa? Satu-satunya dosa adalah ketidaksadaran. Dan satu-satunya kebajikan adalah kesadaran. Jadi sebetulnya dosa itu buah ketidaksadaran. Kebajikan buah kesadaran. Apapun yang dilakukan dengan ketidaksadaran itu dosa. Sekalipun wujudnya seakan-akan itu adalah ritual ibadah. Apapun yang dilakukan dalam kesadaran itu kebajikan. Itulah pentingnya kesadaran. Subhanallah. Mustahil membunuh jika sadar. Betul? Orang yang membunuh itu kenapa? Karena dia menganggap orang lain itu berbahaya. Dan dia menganggap orang lain itu terpisah dengan dirinya. Orang yang sadar, yang sudah sampai pada kesadaran, dia akan tahu. Sebetulnya tubuh kita saja yang berbeda, tetapi yang ada di balik tubuh kita adalah Tuhan yang sama, yang maha tunggal. Bagaimana mungkin saya menyakiti Anda? Coba kalau punya kesadaran itu. Gak mungkin kita menyakiti orang. Sifat Rahman dan Rahim, sifat ulas asih itu selalu tumbuh. Keinginan di dalam diri itu cuma apa? Ingin menolong, ingin memberi, ingin berbuat baik. Karena bagi orang yang semacam itu, menolong, memberi, itu adalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang sebenarnya adalah saat kita membahagiakan orang lain. Tidak ada kekerasan sama sekali yang mungkin terjadi jika kita sadar. Tidak mungkin memperkosa, mencuri, menyiksa. Semua ini tidak mungkin jika kita ada dalam kesadaran. Hanya ketika ketidaksadaran memerintah dalam kegelapannya, semua jenis musuh akan masuk. Jadi semua jenis musuh kita akan masuk. Kita berada di tempat yang panas ketika ketidaksadaran memerintah kita. Jadi sebenarnya yang memerintahkan korupsi itu kesadaran atau ketidaksadaran? Jika sebuah lampu menyala di sebuah rumah, pencuri pasti menghindarinya. Setuju? Kalau lampu masih nyala, pencuri nggak akan masuk. Betul? Kalau dalam diri kita sudah nyala, tidak mungkin kita kecurian, tidak mungkin kita jatuh dalam ketidaksadaran. Kenapa kita jatuh dalam ketidaksadaran? Karena lampu di dalam diri kita poek. Aduh, hadirin. Kalau kita sudah menemukan terang itu dalam diri kita, Allahu nurus samawati wal ard, masyalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi jujaja, ajujajatu ka'annaha kaukab. Kalau kita sudah bertemu dengan nur ala nur dalam diri, kita sudah ketemu dengan pelita di dalam diri, yang ada di dalam kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Sudah bertemu dengan itu, nyala di dalam, gak akan pernah kecurian. Nih saya kasih tahu, yang masih terusik, yang masih tergoda, masih terganggu karena kolbu kita masih gelap gulita. Jika lampu menyala di sebuah rumah, pencuri pun menghindarinya. Setuju? Ini mana rumahnya? Ini rumah kita. Yuk tanya sekarang, lampunya udah nyala atau masih gelap? Karunya teh. Gara-gara poek di jero taeta. Maling cara supaya.
Jadi kita sering kecurian di dalam karena apa? Gelap. Nih saya kasih tahu kalau belum mengerti. Ada orang marah, kita marah, kecurian? Taeta. Ada orang lain melakukan tindakan yang kita tidak suka, kita kehel, kita benci, kecurian. Orang lain pinjam uang pada kita, tidak tepat waktu mengembalikannya, kita marah-marah, kecurian. Jujur saya tanya, berapa kali kalian dalam sehari kecurian? Berapa banyak maling yang datang ke rumahmu ini? Banyak? Makanya teu boga naon. Paham? Kenapa? Poek. Gelap gulita. Yang kedua, ada pencuri masuk ke sini, tapi penjaga di sini terjaga. Lari nggak pencuri? Lari? Jujur, itu penjaga dirimu tuh ada apa tidak? Ada apa tidak? Dalamun aya mah ketika maling mau masuk teh nyingka. Ieu udah maling teh resep asup ka imah si eta mah. Hiji poek nomor kedua nu ngajaga. Betul Pak gitu? Kita kebobolan terus menerus, dua masalah kita. Satu poek, dua teu aya nu ngajaga. Rajin sholat, tapi sholatnya tidak menjaga. Rajin puasa, tapi puasanya tidak menjaga. Rajin baca Quran, tapi baca Qurannya tidak menjaga. Harusnya dipertanyakan, kenapa ritual ibadah saya kok tidak menjaga saya? Makanya di dalam surat Al-Kahfi ada gua, ada rokim. Mana gua? Gua teh gue teh saya. Al-Kahfi teh ieu diri urang. Lain guha. Rek naon asup ka dinya? Asup ka diri, meniti ke dalam diri. Begitu meniti ke dalam diri, kita berhasil menjadi ashabul kahfi. Makanya ashabul kahfi tidur di dalam gua. Tidur itu artinya apa? Sudah tidak terganggu. Penjaganya namanya rokim. Rokim sering diterjemahkan anjing. Sok arek dijaga ku anjing. Rokim yang sebenarnya itu kesadaran. Ta eta nu ngajaga. Mun dipercayakeun ka anjing mah memang kitu si eta mah. Nah sareuri buah-buah. Anjing itu haram, air liurnya awas, pemahamannya jangan terlalu sempit. Yang haram dari anjing teh ta ieu tah babangusna. Kenapa saya pengen lihat ke sini ya? Lihat anjing, satu anjing itu kalau ada yang asing pasti guk 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 itu. Setiap ada yang asing nu teu wawuh pasti si eta mah disada. Orang beda dengan dirinya, guk guk. Jadi batur teh kudu sarua jeung si eta mah. Teu meunang beda. Beda saeutik guk guk ta eta. Jadi sifat anjing yang paling utama itu suka menggonggong yang dia tidak kenal. Tapi tidak mau kenal. Itulah sifat kita. Sifat buruk pada diri kita yang paling utama adalah gampang menggonggong ketika ada yang tidak sama dengan kita. Begitu beda dengan kita, guk guk ta eta. Ari anjing anu di kandang anjing bahaya? Tidak. Yang berbahaya itu adalah manusia yang punya sifat guk guk. Najis tadi dia tah dino babangus
Bangus anjing maksudna. Jalmi mah tuh lamai. Lamai. Paham maksudnya? Sugan karasaeun. Itu air liur anjing nempel sedikit. Harus pakai tanah 7. Meniru. Nih air liur kita yang meniru sifat anjing, yang nyakitin orang, merendahkan orang, yang kata-katanya buruk pada orang, yang suka membuat orang terjatuh, yang suka membuat orang menangis. Tah eta tetebi bau teh. Kartos sok atuh dangdosan. Ari alim disebat. Jadi diri ini jangan dipercayakan sama anjing. Penjaga kita itu harus kesadaran. Kalau dijaga oleh kesadaran, maling gak bisa masuk. Percaya sama saya. Yang ketiga, jika orang-orang berjalan dan berbicara di dalam, dan di rumah itu masih terjaga, sama sekali tidak mungkin pencuri memikirkannya untuk masuk. Di bumi teh masih ada lampu terang, orang masih jalan lalu lalang, bahkan orang masih ngobrol di dalam, masih sadar. Berani gak pencuri masuk? Nah pencuri itu masuk, 1 ketika lampu gelap, 2 penjaga walaupun ada penjaganya. Siapa tadi? Yang ketiga, di dalam diri kita terlalu sepi. Jadi kita gampang kecurian. Jujur Bapak Ibu, kita ini sebetulnya tidak menyadari bahwa setiap ruang dan waktu kita ini selalu kecurian, kecolongan. Kenapa? Karena kita tidak sadar. Kita dibungkus oleh kegelapan. Kebajikan tidak akan menjadi kebajikan jika kita tidak sadar. Tadi, kebajikan itu tidak menjadi kebajikan kalau kita tidak sadar. Contoh sederhana, kita merasa diri kita memberi saja, tidak jadi kebajikan. Karena sesungguhnya kita ini bukan pemberi, kita ini adalah pengembali dari apa yang diberikan Allah kepada kita. Jadi ketika kita memberi itu cuman, ya Allah, saya kembalikan ini kepadamu lewat orang-orang yang butuh pertolonganku. Yang memberi engkau ya Allah, tidak ada pemberianku, segala puji habis buat engkau. Kebajikan tidak akan menjadi kebajikan jika kita tidak sadar. Bagaimana kita bisa berbudi luhur jika kita tidak sadar? Akan ada ego raksasa yang besar di balik kebajikan kita. Ini yang tidak bisa dihindari. Sepanjang kita masih kegelapan, sepanjang kita masih bercokol dengan bayangan kita, kita tinggal di tempat yang panas. Sepanjang itu pula tidak ada yang namanya kebajikan. Bapak Ibu, suka memberi pada orang lain? Jujur ya, apakah memberi itu yang sisa, yang tidak terpakai, 2.000 kurangnya nggak dipakai? Jujur ya, itu yang kita berikan? Bukan pemberian. Di Quran dikatakan, tidaklah kamu disebut melakukan pemberian jika kamu belum memberikan yang kamu cintai. Saya kerasakan atau ke orang, lamun orang dibere 1.000, 2.000, kamu dibere anu kencring 500. Kita aja sudah tidak pakai uang itu. Jadi kalau kita memberi kepada orang lain sesuatu yang sudah tidak dipakai oleh kita, bukan pemberian. Hati-hati, jangan menganggap diri kita sudah dermawan. Memberi itu harus yang bagus. Ada yang ngasih jas kemarin waktu ulang tahun istri saya. Bagus jasnya, saya pakai. Terasa itu pemberiannya tuh ikhlas, karena bagus. Nih, kalau jasnya tidak branded, malah nggak saya pakai. Karena saya tidak pernah mengizinkan tubuh saya pakai jas yang
yang murah. Mahal tubuh ini buatan Allah. Piraku dibungkus kuno murah. Makanya kalau yang ngasih sama saya alhamdulillah, ngasih yang bagus-bagus. Kalau ngasih uang, tebal. Nah, ciri pemberiannya ikhlas itu saya tahu. Kalau tipis, kalau tebal pasti ikhlas. Ya, gitu. Ngukur ikhlas mah, mun loba ikhlas. Teu naonnya sakedik bikin penting ikhlas. Eta mah teh ikhlas. Matak saeutik oge. Paham ya, Pak? Bu? Gitu. Makanya istri saya kalau masak di rumah, ya. Saya bilang, masak yang banyak. Biar kita bisa makan dengan tamu. Jadi masak banyak itu niatnya salah aja. Kita masak banyak ya supaya saya bisa kenyang. Ke lamun aya sesa. Orang ajakan babaturan. Geus seubeuh kakarang ajak batur, tidak disebut kebajikan karena itu ketidaksadaran. Kekudusan yang dikerjakan dengan kepura-puraan adalah sia-sia. Maaf Bapak Ibu. Kekudusan yang dikerjakan dengan kepura-puraan adalah sia-sia. Banyak sesuatu yang disebut kekudusan. Maaf ya. Mungkin kita melakukan ritual, sholat, macam-macam. Tetapi semua penuh dengan kepura-puraan. Dan itu sia-sia. Makanya Nabi Muhammad sebelum beliau sholat, beliau berjumpa dulu dengan siapa yang mau beliau sembah. Makanya tidak ada kepura-puraan. Karena sungguh-sungguh merasakan. Kan itu sunnah. Nabi Muhammad mah tepang heula, namanya nyembah. Urang menyembah we, tetepang-tepang. Ari ditanya teh, umat nasaha anjeun? Nabi Muhammad. Karena itu tidak akan membawa kesederhanaan dan kerendahan hati. Itu tidak akan membawa pengalaman ketuhanan yang hebat. Yang terjadi hanya memberikan nutrisi pada ego. Bapak Ibu, kita merasa sudah melakukan kekudusan, melakukan tindakan yang suci seakan-akan, tetapi penuh dengan kepura-puraan. Sebetulnya kita tidak akan mengalami pengalaman spiritual yang hebat tentang ketuhanan. Justru yang terjadi adalah memberikan nutrisi pada ego kita. Ego kita malah dikasih makanan dengan kepura-puraan. Oh, makin tumbuh besar egonya, makin besar bayangannya, makin panas. Heran ya kadang-kadang. Bajunya sih sudah putih, sudah pakai peci putih, tapi masih bawa pentungan. Udah gitu mentung orang pakai Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak asal ada liur. Harusnya Allahu Akbar mah tuh orang gak takut. Harusnya kalau Allahu Akbar orang tidak merasa terancam. Betul gak? Justru orang lari terbirit-birit merasa terancam. Padahal ucapannya Allahu Akbar. Harusnya kalau ucapannya Allahu Akbar penuh persahabatan, orang merasa aman, tidak merasa terancam. Harusnya kan begitu. Betul apa tidak? Oke. Sedikit lagi. Banyak manusia seperti menjalani kehidupan yang suci dan terhormat, tetapi busuk di dalam. Dan menjalani kehidupan yang tidak berarti. Dosa akan menjadi dosa. Kebajikan juga akan menjadi dosa. Moralitas sama-sama tidak bermoral. Ngerti maksud saya? Maaf ya. Kan kita sering mendengar kejadian-kejadian yang merendahkan kaum perempuan. Itu malah terjadi di tempat yang oleh masyarakat disebut tempat suci. Ngerti maksud saya? Dilakukan siapa? Jelas dilakukan oleh orang yang kecolongan. Karena poeke nih di jerona. Tetapi merasa seakan-akan dia sudah seperti menjalani kehidupan orang suci dan terhormat. Padahal kebinatangannya masih ada. Kebajikan tanpa kesadaran hanya kepura-puraan, hanya kemunafikan. Mereka membuat diri palsu. Mereka tidak membebaskan. Mereka sebaliknya, mereka memenjarakan. Bapak Ibu, sebetulnya kita tuh nggak mau sholat, paksakan sholat. Karena apa? Karena pengen surga takut neraka. Sepanjang begitu sholatnya, dijamin oleh saya
kita tidak akan pernah sadar. Tapi kalau kita sudah mengenal jati diri kita, sudah mengenal siapa Tuhan kita, sholat itu menjadi panggilan yang sakral dari dalam. Ingin sholat. Di level itu saya jamin, sholatnya bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini dari tadi saya bicara, ngerti nggak?